짜고 이 새끼야. Hai, kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul Man of Man tahun 2019. Tanpa banyak spoiler di awal, seperti biasa sebelum lanjut siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa film dimulai dengan menampilkan seorang gangster bernama Yongki yang sering menimbulkan masalah dan pertengkaran dengan orang lain, termasuk tetangganya. Yongki yang hanya tinggal bersama adik laki-lakinya mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjadi gangster dan karyawan sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Bumdo. Yongki dan sahabatnya yang bernama Daeguk diam-diam menggelapkan $700.000 perusahaan yang mereka gunakan untuk investasi saham. Daeguk terlihat khawatir dan gugup karena akan sangat berbahaya jika Bumdo mengetahuinya. Namun Yongki mencoba menenangkan sahabatnya bahwa investasi mereka akan berjalan dengan baik dan mereka akan mendapatkan untung yang besar. 네 말만 믿고 회사 돈 7억을 몰래 갖다 박았는데. Suatu hari, Bumdo mengadakan rapat perusahaan di mana Yongki dan Daeguk hadir. Sesampainya di sana, Yongki bertengkar dengan saingannya, seorang pria bernama Kitei. Pada acara tersebut, Bumdo mengumumkan bahwa ia telah mendirikan anak perusahaan baru dan telah menunjuk orang yang sangat kompeten untuk menjadi CEO dari perusahaan baru tersebut. Mendengar ini, Yongki sangat yakin bahwa dialah yang ditunjuk oleh Bumdo untuk mengisi posisi CEO di perusahaan baru itu karena dia sudah bekerja cukup lama untuknya. Tapi ternyata Bumdo malah menunjuk Kitei sebagai CEO perusahaan baru itu karena menurutnya Kitei adalah orang yang sangat kompeten dan berdedikasi pada perusahaan. Mendengar keputusan tersebut, Yongki merasa sangat kecewa karena tidak terpilih. Adegan kemudian beralih dan menunjukkan seorang pria kaya yang bernama Jang-so, seorang direktur perusahaan. Meskipun menjalani kehidupan yang penuh dengan kekayaan, ia tampak sangat tertekan oleh penyakitnya dan perusahaannya terancam bangkrut. Ia diketahui lumpuh dan menderita radang paru-paru. Meskipun temannya sudah menyuruh Jang-so untuk berobat ke Cineam, namun tetap saja penyakitnya tak tersembuhkan. Jang-so pun sudah pasrah karena hidupnya tidak akan lama lagi. Karena memiliki posisi yang cukup penting di perusahaan, Yongki diberi wewenang oleh Bumdo untuk mengelola klub malam. Suatu malam, ketika Yongki sedang abok bareng bersama Daeguk, mendapat kabar bahwa anak buah Kitei menjelek-jelekannya. Yongki yang marah kemudian mendatangi anak buah Kitei dan memukuli mereka sampai babak belur. Karena kejadian itu, Yongki langsung ditangkap polisi dan mendekam di penjara. Setelah itu dia dibebaskan dari penjara, namun ia harus menjalani 2 tahun masa percobaan dan melakukan pekerjaan sosial untuk pelayanan masyarakat.
Yongki kemudian melakukan pekerjaan pelayanan masyarakat di pusat perawatan paliatif yang merupakan layanan kepada pasien yang penyakitnya tidak merespon pengobatan kuratif atau tidak dapat disembuhkan secara medis. 강영기 씨, 우리 라포르는 옷이 좀 불편해 보이는 것 같은데. Di sana Yongki bertemu Jang-so dan menjadi pengurusnya. Jang-so yang memiliki kepribadian dingin dan tenang tidak terlihat seperti Yongki yang selalu acuh tak acuh dan ceroboh. Bahkan saking tengilnya si Yongki ini, dia memberi Jang-so video untuk mengecek titiknya ikut lumpuh atau tidak. 그럼 안 쓰나? 생각을 하면은 일본 이것도 일종의 실험일 수 있잖아. 해복다급. Suatu hari, Bumdo memanggil Yongki dan Daegu ke kantornya, di mana Bumso bermaksud menginvestasikan $700.000 dan meminta Yongki dan Daegu untuk menyiapkan uang tersebut. Mendengar ini, Daegu langsung panik, tapi Yongki kembali mencoba menenangkannya karena dia masih percaya dengan investasi saham mereka. Di sisi lain, alih-alih merawat Jang-so dengan baik, Yongki sering melakukan apa yang dia suka dengan tidur di tempat tidur Jang-so dan mengundang Daegu untuk tinggal di sana. 내가 먹어라. 아 씨발. 빠진 거 아니야. 제가 뭔데? 아유 싱거워라. Suatu hari Yongki dan Daegu mengetahui bahwa mereka telah ditipu oleh investasi palsu dan uang perusahaan yang mereka gunakan hilang, serta mereka terus didesak Bumdo untuk segera menyiapkan uangnya. Tidak dapat menemukan cara lain untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar yang cepat, Yongki kemudian pergi ke Kitei dan berniat untuk meminjam uang darinya. Tetapi Kitei enggan meminjamkan uang kepada Yongki dan malah mempermalukannya. 네, 그 돈 만들어 올 테니까 요즘 내가 세차 좀 해주이소. 세차 받아라 이 새끼. Yongki kemudian mencoba meminjam uang dari Jang-so dan ternyata dia bersedia meminjamkannya uang namun dengan beberapa syarat. Tapi sebelum itu Jang-so menjelaskan tentang uang asuransi kematiannya, yaitu $1,2 juta jika dia meninggal karena sakit dan $2,7 juta jika dia meninggal karena kecelakaan. Di mana dia kemudian mengatakan bahwa Yongki bisa mendapatkan uang jika bersedia untuk memenuhi semua permintaannya. 내가 죽기 전에 해야 할 일들 보험금 배덕되나? 그렇게 살다 죽으면 12억 마이 확 27억 잘 생각해라. 나 사실이야? Setelah itu, Yongki pergi ke Daegu dan memberitahunya tentang tawaran Jang-so. Daegu kemudian memperingatkan Yongki bahwa Jang-so adalah mantan pengacara yang licik dan memberitahu Yongki untuk berhati-hati. Tapi Yongki tampaknya tidak peduli tentang itu. 이거 정신줄이라 잡아라 임마. 인생 한방 아니겠어? Singkat cerita, Yongki akhirnya setuju untuk memenuhi permintaan Jang-so, dimulai dengan menonton pertandingan bisbol secara langsung di stadion. Kemudian berbelanja di supermarket, membeli banyak pakaian dan barang-barang bermerek, berkeliling kota dengan mobil mewah, lalu pergi ke dermaga untuk menikmati pemandangan. Suatu hari Jang-so memperingatkan beberapa gangster yang membuat masalah di kolam renang umum. Pada awalnya, para gangster ini malah menyolot, tetapi ketika mereka melihat Yongki datang bersamanya, mereka langsung menjadi takut dan patuh pada Jang-so. 어이 덩어리들. 내 누군지 몰라? 어? 아이고 다녀라. Setelah itu, Yongki membawa Jang-so ke klub malam dan minum bersama. Yongki kemudian memberitahu Jang-so tentang masa lalunya, di mana dia pernah bermimpi menjadi seorang pelaut dan memiliki kapal seperti mendiang ayahnya. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibunya menjadi pecandu alkohol dan sering memukuli anak-anaknya. Pada akhirnya, ibunya meninggal karena stroke ketika Yongki masih remaja. Yongki tidak punya pilihan lain selain bergabung sebagai gangster untuk mendapatkan uang guna membiayai hidupnya dan kebutuhan adiknya. Di tempat lain, Bumdo mengunjungi klub malam yang dikelola Yongki karena ada keributan besar di sana. Namun Yongki bahkan tidak ada di tengah kekacauan itu. Karena kejadian itu, Bumdo memperingatkan Yongki untuk tidak mengabaikan pekerjaannya dan tidak menyentuh uangnya.
atau Bumdo mengancam akan melakukan sesuatu yang kejam padanya. 내가 농담하는 걸로 보이나? 내 밥에 손대는 놈들을 쳐 부수면서 여기까지 올라온 짓 하지 말고. 네, 대표님. Setelah menerima peringatan itu, Yongki bertekad untuk mendapatkan uang itu sesegera mungkin agar bisa mengembalikan uang perusahaan yang dia curi. Jangso kemudian meminta Yongki untuk menemukan seseorang. Tapi sebelum Jangso bisa menjelaskan lebih lanjut, penyakitnya kambuh lagi dan dia harus menjalani perawatan intensif. Malam itu, Jangso bermimpi tentang istri dan putrinya. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kemana istri dan anak Jangso. Tenang, semua akan terjawab. 또 아빠 기다려야 해? 아빠가 갑자기 일이 생겨서 엄마랑 먼저 가서 놀고 있어. 그냥 가. Scene berpindah ke Daeguk yang memberitahu tentang latar belakang Jangso yang agak suram. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Kim. Kim adalah seorang supir taksi dan ayah dari seorang gadis SMA yang menjadi korban pelecehan seksual. Ketika kasus pemerkosaan dibawa ke pengadilan, keluarga tersangka menyewa seorang pengacara yang tidak lain adalah Jangso. Jangso tentu memenangkan kasus tersebut dan tersangka pemerkosaan akhirnya dibebaskan. Kim yang marah kemudian berusaha membalas dendam pada Jangso karena menghancurkan kehidupan putrinya dengan menabrakkan mobil yang dikendarai Jangso. Nah, dalam kejadian itu, istri dan anak Jangso meninggal seketika dan Jangso terluka parah hingga lumpuh. Di sini Yongki menyadari bahwa hal ini berkaitan dengan permintaan Jangso untuk mencari seseorang. Kemungkinan besar itu adalah Kim. Yongki pun langsung memastikan dan ternyata memang benar. Di sini Jangso meminta Yongki untuk membunuh Kim. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh Yongki. Sebenarnya Jangso khawatir tentang apa yang sebenarnya ingin dia lakukan pada Kim. Karena di sisi lain Jangso merasa sangat kasihan pada keluarganya dan berpikir bahwa kecelakaan itu disebabkan olehnya. Sementara itu, kita yang mencurigai Daeguk menggelapkan uang perusahaan kemudian melaporkannya ke Bumdo. 속급 장난치고 있었습니다. 회사 기강이 흔들립니다. Keesokan harinya, Yongki meminta Jangso untuk bertemu dengan Kim yang ternyata Yongki punya rencana lain daripada membunuh Kim. Setelah Kim dan Jangso akhirnya bertemu, Jangso malah meminta maaf padanya dan berniat membayar kompensasi kepada putri Kim. Namun, Kim mengatakan bahwa putrinya telah mengakhiri hidupnya saat dia masih di penjara. 계시죠? 죽었어 얘. 우리 딸내미. 돈 받고 풀라고 얘. 예. Setelah itu, mereka meminta maaf satu sama lain karena menyebabkan luka dan penderitaan dalam hidup satu sama lain. Yongki kemudian meminta anak buahnya untuk menemukan lokasi tersangka yang memperkosa putri Kim. Setelah menemui orangnya, Yongki langsung menggablok orang itu. 왜? 이빨 좀 뽑자. 접수하시고 좀 기다리세요. 내 이빨 말고 이빨. 좀 뭐하니? 임플란트는 셀프로 해라. Jangso merasa sangat lega setelah memaafkan Kim dan meminta maaf padanya atas semua kesalahannya. Jangso kemudian juga menyarankan Yongki untuk meminta maaf kepada ibunya dan memaafkannya agar Yongki bisa merasa lebih damai. 소리 들려드려. 엄마. 엄마 이거 올라가면은 Tidak lama kemudian, Yongki dan Daeguk akhirnya ketahuan mencuri uang perusahaan. Setelah itu, Bumdo memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Daeguk. Yongki bergegas mendekat dan berjanji pada Bumdo bahwa dia akan segera mengembalikan uangnya. Namun Bumdo memintanya untuk mengembalikan 3 kali lipat dari jumlah yang mereka curi. Yang dicuri $700.000, jadi sekitar $2,1 juta yang harus dia kembalikan. Yongki mengingat kata-kata Jangso tentang asuransi kematian dan jumlah uang yang akan dia dapatkan jika Jangso meninggal dalam kecelakaan. Yongki terpaksa memikirkan cara untuk membunuh Jangso dan menyamarkan kematiannya sebagai kecelakaan. Malam itu Yongki akan mengajak Jangso jalan-jalan, meskipun Jangso sudah tahu bahwa Yongki ingin membunuhnya.
dia tampaknya telah menyerah pada Yongki yang akan membunuhnya, mengingat Yongki dalam masalah keuangan karena dia ditipu oleh investasi palsu. Namun ketika Yongki akan menjalankan rencananya, dia merasa tidak enak dan malah menyelamatkan Jang-so, terutama setelah Jang-so menyuruhnya berhenti menjadi gangster dan menjalani hidupnya dengan baik. Yongki merasa bahwa membunuh bukanlah solusi untuk masalahnya dan akan memikirkan cara lain yang tidak perlu menyakiti atau membunuh orang lain. Setelah itu, Yongki kemudian mengajak Jang-so jalan-jalan keliling kota dengan wajah bahagia. Suatu hari, ketika Bumdo mengadakan acara dan Yongki tidak diundang, Yongki dengan ceroboh datang dan menerobos masuk setelah mengalahkan beberapa anak buah Bumdo termasuk Ki-tae. Ketika bertemu Bumdo, Yongki mengungkapkan keinginannya untuk mengundurkan diri dari geng Bumdo dan bermaksud untuk mengembalikan uang yang dia curi dengan uang pesangon, dan dia bersedia untuk dipukuli sebagai sisa pembayarannya. 깡패짓 그만하려고 해. 그러네. 원빵 할게. 잡아봐. Ketika Yongki dipukuli, Daeguk datang dengan kaki tangannya untuk membantu Yongki. 연기야! 그냥 맞자고 이 새끼야. Namun Bumdo memerintahkan lebih banyak anteknya untuk memukuli mereka. Yongki dan Daeguk pun kewalahan. Bumdo kemudian memukuli Yongki dengan sangat brutal, sehingga Daeguk memohon agar Bumdo memaafkan mereka karena mereka telah melayani Bumdo selama 20 tahun dan $2 juta tidak sebanding dengan uang pesangon mereka yang jauh lebih besar. Bumdo kemudian mematahkan kaki Yongki dan mengabulkan keinginan Yongki. Dalam hal ini, Bumdo akan mengeluarkan Daeguk dari grup dan tidak akan memberi mereka uang pesangon sebagai ganti hutang mereka yang sudah dibayar. Namun Ki-tae tampaknya tidak puas dengan keputusan Bumdo dan kemudian menusuk Yongki sampai dia terbaring tak berdaya sebelum Bumdo menghentikannya. 진짜 그냥 보내실 겁니까? 그러시면 안 됩니다. 애들 같아가 물러비나 이쪽 봐. Daeguk pun bergegas membawa Yongki ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Yongki tampak sekarat hingga membuat Daeguk panik. 연기야. 진짜 씨발. 빨리 하자. 진짜 Yongki meminta untuk dibawa ke tempat Jang-so, di mana Yongki berencana untuk membawa Jang-so ke rumah abu milik istri dan putri Jang-so agar dia bisa meminta maaf kepada mereka secara langsung dan merasakan kedamaian sebelum menyambut kematiannya. 야 왔네. Film diakhiri dengan menampilkan Yongki menerima hadiah dari Jang-so, sebuah kapal, agar Yongki dapat mewujudkan mimpinya menjadi seorang pelaut seperti ayahnya. 부조금 답례품이라던데. 고맙다 마. 어지러. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Pesan moral yang bisa kita petik dari film ini, keberanian untuk mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan merupakan sifat yang terhormat karena tidak semua orang bisa melakukannya karena berbenturan dengan ego dan kepentingan pribadi masing-masing. Tidak hanya itu, memaafkan kesalahan orang lain adalah sifat yang mulia karena kita tidak akan memiliki dendam yang akan mengotori hati dan membawa kita pada kesengsaraan. Dan itulah laki-laki yang sesungguhnya. Sama kayak judulnya, Man of Man. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me